A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillah ini adalah pertemuan ke-29 dan insya Allah ini adalah pertemuan terakhir kita dalam membaca Kitabus Syiyam yang telah disusun oleh lembaga Fatwa Mesir atau Darul Ifta Al-Misriyah. Tak terasa selama 1 bulan Ramadan ini kita telah menghatamkan dan menghabiskan membaca kitab ini, dan semoga apa yang kita belajar bersama menjadi manfaat bagi kita, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa beramal dan amal kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan, yaitu tentang amalan yang dilakukan setelah bulan Ramadan. Karena sebagaimana kita ketahui, apabila dalam sholat 5 waktu ada sholat rawatib, qobliyah atau ba'diyah, maka demikian juga dalam puasa ada semacam puasa ba'diyah dan puasa qobliyah. Puasa qobliyah itu ketika di bulan Sya'ban, adapun puasa ba'diyah itu adalah di bulan Syawal, atau yang biasa kita kenal dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Di halaman 123 kita baca di situ Syamu sittin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa minal a'mal as-shalihah al-mustahabbah al-muta'alliqah bi syahri Ramadan syamu sittati ayyamin min Syawal. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan sekali yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah melakukan puasa atau melanjutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Karena Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian melanjutkannya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka itu seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Wa wajhu tashbihi dzalika bi siyamid dahr huwa annal hasanata bi asyri amsalha. Persamaannya bagaimana? Mengapa itu disebut sebagai puasa 1 tahun penuh? Karena setiap kebaikan itu nilainya 10 kali lipat. Karena Allah telah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Al-An'am 160. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan yang setara dengannya. Fasyamu syahrin bi asyrati asyhurin. Maka puasa 1 bulan itu senilai 10 bulan. 1 bulan puasa Ramadan senilai dengan 10 bulan. Wasyamu sitati ayamin bisyahrain sittina yauman fayakunu qad haza ajros syami sanah. Adapun 6 Syawal, yaitu 6 dikali 10 artinya 60 hari. 60 hari setara dengan 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan, 12 bulan alias 1 tahun penuh. Wa in dawama ala dzalika kana kasiyamid dahri kulihi. Maka dia jika melakukan hal itu seakan-akan dia telah puasa 1 tahun penuh. Rasulullah bersabda, "Ja'alallahul hasanata bi asyrin fa syahrun bi asyrati asyhurin wa sittatu ayyamin ba'dal fitri tamamus sanah." Hadis riwayat Nasa'i. Rasulullah menegaskan, Allah telah menjadikan 1 kebaikan senilai dengan 10 kebaikan. 1 bulan setara dengan 10 bulan, 6 hari setelah Idul Fitri, maka itu menjadi pelengkap menjadi 1 tahun. Wa yustahab ayasumaha mutatabi'ah. Dianjurkan untuk puasa Syawal secara berturut-turut fi awali Syawalin ba'da yaumil id. Jadi pada tanggal 2 Syawal. Karena tanggal 1 Syawal adalah hari raya, maka tanggal 2 dimulai puasa 6 Syawal. Fala yajuzu shaum yaumul id, dan tidak boleh puasa atau haram puasa pada hari raya. Lima fi dzalika minal musara'ah ilal khair. Mengapa kita disunahkan untuk bersegera puasa 6 Syawal semenjak tanggal 2 Syawal? Karena di situ adalah mempersegerakan kebaikan.
Wa in hasolatil fadilah bi ghairihi fa in farraqaha aw akhraha an syawalin jaza. Jika dia memisahkannya tidak berturut-turut atau mengakhirkannya dari Syawal maka dibolehkan. Wa kana fa'ilan li asli hadhihi sanah li umumil hadis wa itlaquha. Jadi maka dia tetap masih dikategorikan melakukan kebaikan tersebut. Kemudian selanjutnya di halaman 124, wa man aftara fi Ramadan li uzrin fayustahabbu lahu qada ma fatahu awalan. Orang yang telah meninggalkan sejumlah puasa di bulan Ramadan karena uzur tertentu, maka dia dianjurkan untuk mengqada puasanya terlebih dahulu. Summa yasumu sittan min Syawal, kemudian baru puasa 6 Syawal. Karena sejumlah ulama telah mengatakan makruh bagi orang yang mengqada Ramadan tanpa uzur lalu dia melakukan puasa sebelum qada. Amma man ta'adda bi fitrihi, adapun orang yang sengaja buka puasa tanpa uzur ketika Ramadan, fayalzamuhu wujuban al-qada fawran, maka dia harus segera mengqada puasa Ramadannya yang dia tinggalkan tanpa uzur sesegera mungkin. Wa man aftara Ramadan kullihi li uzrin, dan barang siapa yang tidak puasa Ramadan sebulan penuh karena uzur, maka qadahu fi Syawalin wa atba'ahu bi siyami sittati ayyamin min Dzulqa'dah. Jadi dia, misalkan seseorang tidak puasa sama sekali 1 bulan penuh, tidak puasa Ramadan karena uzur tentunya, misalkan sakit, maka dia mengqadanya di bulan Syawal, seluruh Syawal 1 bulan penuh digunakan untuk mengqada Ramadan. Lalu setelah itu dia baru melanjutkannya dengan puasa 6 hari pada bulan Dzulqa'dah. Li'annahu yustahabu qada shaum ar-ratib aw amalan bi qauli man qala bi ijza'iha wa husuli thawabiha. Karena memang dianjurkan untuk mengqada puasa yang rawatib, as-shaum ar-ratib, puasa rawatib seperti itu. Dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang itu diperbolehkan dan mendapatkan pahala meskipun di luar Syawal. Wa man ahabba ayyaqdiya ma aftarahu min Ramadan wa la yazida ala dzalik. Dan siapapun yang mau untuk mengqada apa yang ia tinggalkan, puasa yang ia tinggalkan pada bulan Ramadan, wala yazid alaihi, dan tidak menambahinya, maka pada saat itu tanggungannya sudah terlepas ketika dia mengqadanya di bulan Syawal. Wa yahsulu lahu thawabu siyamis sit min Syawal in istawfa adadaha fi qadaihi ala ayyuwajjiha niyatahu ila siyami ma fatahu min Ramadan faqat wa la yanwi biha siyama sitti min Syawal. Jadi misalkan ada seseorang ketika Ramadan dengan uzur tertentu, misalkan sakit, dia 6 hari tidak puasa. Lalu ketika Syawal dia puasa qada 6 hari, maka 6 hari itu juga dia mendapatkan pahala puasa 6 Syawal. Sekalipun dia di sini hanya niat untuk membayar Ramadan faqat, membayar puasa yang ia tinggalkan pada Ramadan saja, sekalipun tidak niat puasa Syawal. Walayan wibiha siyamasid min Syawal wa biwuqu'i hadzal siyam fi ayyamis sid yahsulul ajr. Maka dengan ketika dia melakukan ini 6 hari tersebut terjadi di bulan Syawal, maka pahalanya otomatis akan mendapatkannya. Waladzalika nassal jama'atu minal fuqaha. Inilah yang telah disampaikan oleh sejumlah fuqaha, dan itu juga yang muktamad menurut ulama Syafi'iyah. Imam Ar-Ramli juga telah memfatwakan dengan fatwa ini ketika menjawab pertanyaan seseorang yang yang masih punya tanggungan puasa Ramadan dan qada di Syawal. Hal yahsulu lahu qada'u Ramadan wa thawabu sittati ayyamin min Syawal. Apakah pada saat itu dia sudah tanggungannya lepas dengan mengqada puasa Ramadannya, tetapi juga mendapatkan pahala 6 hari di bulan Syawal? Wa hal fi dzalika naqlun, dan adakah landasannya dalam masalah ini? Imam Ramli menjawab bi annahu yahsul bi shaumihi qada'u Ramadan. Dengan puasanya tersebut dia sudah membayar qada tanggungannya dalam puasa Ramadan yang ditinggalkannya. Wa inna wa bihi ghairuhu, meskipun dia niat dengan yang lainnya. Wa yasilu lahu thawabu sittatin min Syawal, dan dia tetap akan mendapatkan pahala 6 hari di bulan Syawal.
Di halaman 125, waqad dzakarul mas'alata jama'atun minal mutaakhirin. Ini juga masalah ini juga telah disebutkan oleh sejumlah ulama Syafi'iyah yang kalangan mutaakhirin. Wa dzalika aidan qiyasan ala man dakhala masjid fa shalla rak'ataini qabla ayajlis. Sama seperti dikiaskan kepada orang yang masuk masjid tapi dia belum duduk, lalu dia sholat 2 rakaat dengan niat sholat fardu atau sunnatin rotibatin atau sunnah rawatib fayahsulu lahu thawabu rak'atai tahiyatul masjid. Jadi orang yang masuk masjid kemudian belum sempat duduk lalu dia sholat fardu ikut jamaah, maka pada saat itu juga sholatnya dihitung sebagai sholat jamaah dan dia tetap mendapatkan pahala tahiyatul masjid atas sholatnya tersebut. Sahabat semuanya, kawan-kawan semuanya dimanapun kalian berada, dengan berakhirnya permasalahan ini, dengan berakhirnya permasalahan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, maka ini telah menutup pembacaan kita terhadap kitab As-Syam yang telah disusun oleh Lembaga Fatwa Mesir ini. Alhamdulillah kita menyelesaikan buku ini selama bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita baca menjadi manfaat bagi kita dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan semoga amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima ibadah kita, menerima tilawah kita dan menerima seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan kami ucapkan terima kasih semuanya buat teman-teman semuanya yang telah menyimak dan juga telah ikut belajar bersama dan membaca bersama kitab ini dari awal hingga akhir. Kami ucapkan sebentar lagi Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian semuanya dan sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan, atas segala silap lidah, atas segala apa yang mungkin tidak berkenan di hati sahabat semuanya. Semoga kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan tahun depan dan kita bisa diberikan kesempatan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah menerima seluruh amalan kita dan Allah ridha kepada kita. Barakallahu fikum. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.